Kalau untuk bagging ya, bagging ini beda dengan skinasa kan. Tadi kita ceritanya skinasa kan di depan kan. Kalau untuk ambu ya ini 8 ya, 8 aja Pak, 10 ya. Nah itu kadar oksigen yang sampai ke bayinya sekitar 40%. Kalau begini nih, kalau disambung 40%. Kalau tadi kan ini 21% kan, nah ini 40%. Nah ternyata kita butuhkan, tadi kita VTP pakai itu detak jantungnya naik, tapi ini saturasinya nggak tercapai juga sesuai dengan menitnya. Kita tentu harus menaikkan kadar oksigennya, ya kan? Gimana caranya? Nah kita sambung dengan reservoir. Tuh. Nah kalau sudah kita sambung dengan reservoir ini, kadar oksigennya 100%. Nah gitu ya. 21%, 40%, 100%. Nah, kapan kita memakainya itu tergantung saturasinya. Nggak usah kita payah-payah. Kalau dulu kan kita ngafal kan, 1 menit, 2 menit, payah kita ngafal. Nggak usah. Jadi ada teknologi yang memudahkan kita dan tentunya lebih aman. Lihat aja saturasinya, lihat aja menit keberapa. Gampang kan? Nah, kemudian ini tadi untuk breathing ya. Breathing. Nah, yang ketiga adalah untuk memotong tali pusat. Jadi semua peralatan kita ini peralatan bersih, ya. Nah, yang terakhir peralatan kita adalah untuk memotong tali pusat. Kalau untuk memotong tali pusat itu harus peralatan yang steril, ya. Guntingnya steril, handscoonnya steril, pengikat tali pusatnya steril, klepnya steril. Oke, udah disiapkan. Oh, nggak usah ya, nggak usah ya. Oke, mereka udah bisa semua pasti ya potong tali pusatnya. Nanti ini nih yang kita berbagai skenario ya. Nah, kemudian sirkulasi nggak salah kita bahas ya, kita sampai VTP aja. Pokoknya ibu-ibu tuh bisa bekerja dan ada yang dilakukan gitu aja. Rumit-rumitnya nggak usah, karena nanti juga nggak ingat terus bingung dah. Iya, gitu ya. Nah, sampai situ paham kan? Itu peralatan standar minimal yang harus ada. Kalau yang idealnya untuk resusitasi itu yang saya bilang tadi tuh, yang ada tipis resusitator tadi itu. Apa bedanya? Nah, bedanya kalau ini nih, kita tuh kekuatan kita memberikan dia mengembangkan parunya, memberikan inspirasi itu tergantung berapa kita hidupannya. Satu, berapa kuat kita mau. Bisa sedikit-sedikit aja, bisa segini, bisa sekuat Pak. Tapi sekuat-kuatnya di 40 dan ini ada katutnya. Lebih dari itu dia akan lepas. Buka. Ya. Tapi apalagi kelemahannya, mungkin nggak konstan kita memberikan itu. Nggak konstan kita memencetnya ini. Kalau capek dan kurang dia. Kalau sedang emosi, sepenuh-penuhnya dia. Iya kan? Nah, jadi nggak konstan. Kalau yang tipis resusitator itu setelah kita atur, konstan tekanan yang diberikan. Itu satu bedanya. Kedua, tipis resusitator itu tadi kita bisa atur PEEP-nya. Jadi pada saat kita bagging pun, kita sudah bisa memberikan PEEP. Nah, ketiga, apa lagi ya? Oh, biasanya kita bisa bawa untuk transfer. Nah, jadi kalau bayinya tuh tetap tidak nafas, kan? Tapi dengan kita bagging kan dia bagus, bisa detak jantungnya bagus, saturasinya bagus. Tapi kalau kita lepas, dia jelek lagi karena nafasnya tidak adekuat. Berarti kan kita merujuknya harus tetap di bagging tuh. Nah, kalau itu kita lebih gampang gitu ya merujuknya dengan alat itu. Kalau ini, nah, ada lagi kelemahannya nih. Ini taruhlah gitu ya, pegangannya ini nih kita susah juga tuh. Ya, karena ini harus stabil. Satu megang. Bisa bergerak-gerak ya, bisa nggak pas. Sehingga waktu kita mau VTP itu leak dia, bocor dia. Kalau bocor nggak naik dadanya. Nah, capek juga dia gitu ya. Nah, itu sih kalau itu karena tidak terlalu butuh tekanan, jadi bisa lebih stabil dia. Nah, itu bedanya. Kemudian, jadi minimal ini harus punya ya. Nggak boleh yang menolong persalinan nggak punya ini. Kalau nggak punya ini nggak boleh praktek. Nah, tuh dah dibilangin sama ada izin walaupun hanya 10%. Tapi bagaimana kalau yang 10% itu ada di ibu? Gitu ya? Oke. Nah, itu udah peralatan. Jadi